Cek. Oke Bapak Ibu, kita menuju pencerahan karena nggak lama lagi Pak Hajinya naik. Insya Allah nanti agenda malam hari ini bakal ada sholawat bersama anak yatim. Aman Pak Jimarko? Aman? Aman. Mbah Dukun. Bapak Ibu nanti yang mau bertanya sama Pak Haji, ya, silakan secara bergantian. Bagi yang ingin bertanya, yang ingin konsultasi, apapun hajatnya Bapak Ibu, silakan nanti secara bergantian. Ketika bapak-bapak yang bertanya, setelah itu nanti gantian ibu-ibu yang nanya, selang-seling, ya. Ketika Pak Hajinya sedang menjelaskan, sebisa mungkin yang lain menyimak, jangan ada yang ngobrol. Ini kita sengaja mulai lebih awal, karena nanti Bapak Ibu paksain untuk ikut bersolawat bersama anak yatim ya. Dan nanti jam 00.30 insya Allah bakal dilaksanakan sholat tahajud berjamaah serta doa dan ijab bersama 100 anak yatim. Sebisa mungkin Bapak Ibu ikuti rangkaiannya sampai selesai tahajud. Bagi yang nanti mau pulang ke arah terminal Bubulak atau Baranang Siang atau stasiun Bogor, insya Allah nanti disediain kendaraan mobil elep, mungkin yang udah pernah ya, yang udah tahu. Nanti selesai sholat tahajud akan ada mobil elep warna putih yang mengantar Bapak Ibu jika ingin pulang ke arah stasiun atau terminal Bogor, ya, terminal Baranang Siang atau terminal Bubulak, ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, kalaupun nanti besok pagi mau ada aktivitas, Bapak Ibu bisa naik kereta yang pertama pulang ke arah Jakarta dan sekitarnya. Nanti selesai, ini Bapak Ibu belum pada makan malam kan? Nanti ada sotomi gratis ya, sotomi RDAY, sotomi pakai daging ya. Jadi Bapak Ibu nanti beres pencerahan, lanjut ikut sholawat, beres itu nanti silakan Bapak Ibu makan sotomi. Mau nambah silakan, kalau satu porsi cukup alhamdulillah ya. Gratis ya Bapak Ibu, nggak bayar. Jadi nggak usah ngasih duit. Kalau mau ngasih duit boleh ke Pak Haji Marko atau ke saya. Dengan senang hati Pak Haji Marko ya. Pasti. Tapi nggak nerima recehan, alergi. Ini ngomong-ngomong malam hari ini Bapak Ibu yang hadir, ada nggak yang baru pertama kali datang ke RDAY? Ibu baru pertama. Bapak baru pertama juga. Bapak juga baru pertama. Tadi Bapak udah sempat ikut privat ya, rombongan ya. Ibu baru pertama ke sini. Oh iya. Berarti yang nggak angkat tangan udah pernah ke sini beberapa kali ya. Nah, mungkin sudah banyak yang mempraktekkan ilmunya mulai dari bangun jam 00 serta rangkaiannya. Tapi ada juga barangkali yang sama sekali belum praktekin. Ada nggak Bapak Ibu yang hadir malam hari ini benar-benar belum praktekin sama sekali? Bangun jam 00-nya belum, sedekah subuhnya juga belum. Ada nggak? Kalau ada angkat tangan coba. Bapak belum praktekin sama sekali? Tapi kesini udah berapa kali? 2 kali. Kenapa Bapak nggak praktekin dulu? Sakit? Oh, jadi Bapak nggak stroke? Oh iya. Jadi Bapak nanti pengen bertanya sama Pak Haji? Oke ya, silakan.
Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu bertanya ya, kalau bisa mah fokus dulu sama satu hajat yang paling penting atau yang paling urgent ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu punya hajat 2 atau 3 atau 5 ya. Karena ini adalah pencerahan, sifatnya kan gratisan tuh. Biar kebagian semua nih yang nanya ya. Biar kebagian banyak yang nanya. Jadi sebisa mungkin satu dulu aja pertanyaannya ya. Jangan sampai, Pak Haji saya boleh nanya lagi enggak yang kedua? Pak Haji saya boleh nanya lagi enggak yang ketiga? Takutnya nanti ibu-ibunya kepancing jengkel. Atau enggak yang mau tanya berikutnya, ini nanya lagi, nanya lagi, nanya lagi, ya kan? Jadi sebisa mungkin, contoh nih Bapak misalkan stroke, mau bertanya bagaimana caranya biar sembuh dari penyakit stroke, apa yang harus saya lakukan atau saya kerjakan, ya. Ntar ibu ada yang mau nanya lagi, Pak Haji saya mau tukar tambah suami. Burungnya udah nggak bisa terbang. Loyo kayak cakwe. Jangan Bu, kalau kayak begitu mah masalah kecil dari RDAY Bu. Ya, udah banyak sekali kesaksian testimoni ya. Setelah bangun jam 00 rutin, akhirnya harmonis lagi dalam urusan ranjang. Jadi karena ini adalah malam Jumat, mungkin biasanya Bapak Ibu melaksanakan ibadah sunnah Rasul ya. Untuk malam hari ini libur dulu ya. Kecuali penonton yang lagi nyimak YouTube, IG, Facebook ya. Jangan lupa. Duduk Pak, silakan Pak. Bu, madepnya madep depan sini Bu. Jangan madep bapak-bapak. Ibu kayak naik angkot aja yang madep sono. Kayak naik bis, kayak naik pesawat. Pilotnya di depan. Pak Hajinya bukan di sono soalnya. Bapak-bapak juga jangan madep ibu-ibu Pak. Ibu-ibunya malam hari ini nggak ada yang cantik, jelek semua. Jadi madep sini aja. Ya. Jadi Bapak Ibu mungkin sebagian udah ada yang tahu ya. Yang di samping saya ini menggunakan baju bodo ya. Baju adat. Apa Bu? Baju belangkon. Bajunya? Jurik. Lurik. Oh iya, saya kurang paham. Baju Jawa lah ibaratnya ya. Itu. Cirebonan ya. Oh. Jadi udah ada yang tahu belum ini siapa? Hah? Pak Haji? Haji Marco ya, bukan Haji Maroko, bukan. Ya, jadi Haji Marco ini semacam tamu jadul. Ya. Kadaluarsa, betul Bu. Ya kan? Hah? Ya, jadi alhamdulillah Pak Haji Marco istiqomah ya, istiqomah dari tahun 2014 akhir ya. Desember. Nah, sekarang 2025 udah mau habis. Berarti kurang lebih berapa tahun Bapak Ibu? 10. Desember nanti ketemu nih, 11 tahun. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Dulu Haji Marco juara 1 soal nyareat ke orang yang katanya orang pinter. Betul Pak Haji Marco ya? Betul. Tapi hasilnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Zong semua. Jong. Ya. Ada nggak Bapak Ibu yang hobi nyari orang yang katanya orang pinter? Nggak ada? Hah? Ada? Pasti ada lah, ya kan? Soalnya hobinya tamu-tamu RDAY sebelum nyungsep, hobinya begitu. Betul. Nyari orang yang katanya orang pinter. Orang pintar. Ujung-ujungnya duit habis. Nah, kayak kagak, sembuh enggak, yang ada makin nyungsep. Tiba-tiba muncullah di YouTube RDAY. Pak Haji lagi cuap-cuap. Mas ya. Regi, kalau bahasa Sundanya dukunnya lintuh, penyakitna matuh.
Apa itu? Dukunnya gemuk. Katanya. Penyakitnya sama aja. Ya. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita ambil hikmahnya dari Pak Haji Marco yang dulu udah kemana-mana, kesana kesini belum hasil, akhirnya ke RDAY dengan mode pasrah ya. Nah Bapak Ibu nih kalau udah ke RDAY jangan masih berpikir apa mungkin apa tidak, udah pasrahin sama Allah karena Pak Haji Marco dulu melakukan itu. Jangan Bapak Ibunya berusaha angkat turun tangan, nanti Allahnya malah angkat tangan. Tapi Bapak Ibunya harus angkat tangan biar Allahnya turun tangan. Dalam artian kita angkat tangan tuh berdoa. Maksudnya minta sama Allah melalui wasilah aminnya anak yatim RDAY yang mana gurunya Pak Haji memberikan arahan atau pencerahan ya. Solusi lah ibaratnya. Nanti Bapak Ibu ikutin aja. Karena di sini kita bukan Pak Haji yang mengabulkan, tapi Allah ya. Jangan sampai Bapak Ibu udah pulang dari RDAY seminggu 2 minggu kok saya belum terkabul juga ya Pak Haji. Nah, coba kalau Bapak Ibu di rumah punya kaca, berkaca berapa banyak dosanya ya. Mungkin itu salah satu penghambat. Makanya di RDAY kita dipaksa untuk sholat tobat dari maghrib sampai isya berapa rakaat Bapak Ibu? 18. 18 kali salam sama dengan 36 rakaat. Itu baru yang habis maghrib sampai isya. Belum lagi yang setelah matahari terbit sampai menjelang tidur berapa banyak? 50 kali salam sama dengan 5 sifat dominan ya. Nah Bapak Ibu ingat-ingat dah tuh. 5 yang paling dominan sifat 18-nya apa? Gak ada? Jengkel. Setelah jengkel? Ngeluh. Mikir. Hah? Gelisah. Komen. Oh iya. Mas Regi yang satu itu jangan ya. Makan jengkol, bukan jengkel. Kepancing jengkol. Anjing jengkol. Hah? Gundah. Gundah itu apa Pak Haji Marco? Gundah. Gundah itu Gelisah, bukan? Mirip-mirip gelisah. Pokoknya nggak enak tidur, nggak enak makan, serba nggak enak, gundah aja. Iya. Udah Ibu nanti cari di Google aja Bu, arti kata gundah. Ya. Ada juga lagunya. Apa itu? Gundah di manakah kau berada? Itu mah emak. Oh, Emak. Bunda. Oh Bunda, salah maaf ya. Gundah itu lagunya bukan Oh Gundah adalah Ya betul. Iya betul. Ibu ada HP nggak? Buka Google Bu. Arti kata gundah ya. Cari di Google Bu. Ya gundah cari di Google ya. Nanti kalau ibu nggak tahu gelisah cari juga di Google. Arti gelisah. Gundah itu ada lagunya Bu. Gelisah itu geli-geli basah Bu. Iya. Ada kalau gundah itu gini, musim panas kehujanan. Oh galau itu ya. Musim hujan kepanasan. Ya. Pokoknya Bapak Ibu tentang sifat 18 ya. Memang hampir rata-rata juara 1. Tadinya kesenggol dikit, bawaannya pengen keluarin keris. Sang, ya kan? Ya. Sekarang mah kesenggol dikit, alhamdulillah kobul. Ya, ada yang mancing jengkel, gua sumpahin cair yang mancing jengkel. Ya, jadi kalau ada orang mancing jengkel, daripada kita ngucap yang aneh-aneh, mending kita sumpah serapah tapi yang positif. Kan Pak Haji ngajarinya jangan menggunakan kata-kata negatif. Ya, semakin sering diucapkan terjadilah kata-kata tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu, soalnya gini,
hampir rata-rata yang datang ke RDAY udah mah pala pusing ya kan, gara-gara apa? PKD. Tahu Bu? Pak? Hah? Nah, penyakit kurang duit. Mas Regi, Jadinya bukan gara-gara ini, gara-gara sebotol minuman. dulu memang iya Pak Haji Marco, sekarang boro-boro mau beli sebotol ya kan. Duit nggak ada ya kan, yang ada PKD. Dulu kan emang juara 1. Ya, jadi Bapak Ibu nggak masalah, yang udah mah udah. Datang ke RDAY, kita lupakan yang sudah terjadi, kita aminkan apa yang sudah terjadi, yang apa ya, yang Bapak Ibu alamin ya kan. Aminkan, saatnya kita buka lembaran baru ya kan, dengan hati yang gembira ya. Kalau ikhlas mah udah kudu, tapi kan di RDAY nggak boleh pakai ilmu ikhlas. Ilmunya adalah legowo. Ya. Karena legowo itu levelnya lebih dari ikhlas. Kalau ikhlas kan apa tuh bahasanya Pak Haji? Udah ikhlasin aja. Kadang mulut berkata, hati belum tentu. Udah sabar ya, sekali 2 kali sabar, kadang-kadang ngucap gini. Namanya manusia, sabar ada batasnya. Ditahan-tahan, begitu muntah jadinya jengkel ya. Tapi kalau legowo kan nerimo. Ya udahlah, biarin aja. Duit gue dibawa pergi ya kan. Pasti nanti ada gantinya dari Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, ini sambil tunggu Pak Haji naik ya. Sepertinya Pak Hajinya tadi privat lumayan rame hari ini. Iya. Beliau istirahat dulu, makan dulu ya, biar tenaganya penuh lagi. Karena kalau berhadapan sama orang-orang yang konsultasi itu ya, apalagi kan datang ke RDAY pasti masalah. Tumben-tumben nih, biasanya suka ada yang ikut privat. Pak Haji, saya mah nggak mau ngobrol, saya cuma pengen foto doang. Kan pernah aja Pak Haji Marco ya, ada tamu yang sedekah 10 juta, nggak ada tuh konsultasi, berjam-jam nggak ada. Saya mah cuma pengen salaman sama Pak Haji, saya cuma pengen ucap syukur, alhamdulillah sebelum saya ke RDAY, saya udah nyimak di YouTube, saya praktekin, saya ikutin arahan Pak Haji, alhamdulillah terkabul. Sekarang saya ikut privat, karena saya tahu ilmunya, saya cuma ketemu Pak Haji aja. Selain saya pengen salaman, saya pengen minta uang bibit sama centong. Nah, ya kan? Mas Regi, kemarin terakhir ada ibu-ibu dari Purwokerto. Dia datang ke RDAY itu sedekah, terus dia minta apa coba? Apa? Pak Haji, saya datang ke sini cuma pengen meluk Pak Haji Dwi dan mau meluk Haji Marco, kayak gitu. Wah. Terus istri saya kebetulan nonton, dia bilang tuh perempuan sialan gitu. Untung Haji Regi nggak diminta peluk. Emang kadang-kadang ya bentuk rasa apa ya, takjub gitu ya. Rasa bangga gitu, biasa kan nonton di YouTube doang nih ya. Ibarat kita kalau nonton Ariel ya, ketika ketemu langsung kan beda rasanya. Ya kan, wah gregetang gitu kan. Bawaannya pengen meluk aja. Untung bukan bapak yang meluk ya kan. Masih mending ibu-ibu ya. Nah jadi Bapak Ibu sebisa mungkin buat penonton nih, penonton YouTube nih, Facebook ya, Instagram, TikTok dimanapun berada, sebisa mungkin ya. Kalau belum bisa ke RDAY nggak apa-apa, ikutin dulu aja, simak, habis itu lanjut praktek. Karena Pak Haji itu lebih seneng Bapak Ibu sudah praktekin ilmunya, syukur-syukur udah ada yang terkabul, barulah datang ke RDAY gitu. Hajat berikutnya atau sambil ucap syukur gitu. Karena Bapak Ibu, ilmu RDAY itu mohon maaf nih ya, beda sama ilmu yang lain-lainnya. Kadang-kadang ada yang berprasangka seperti ini. Rasanya kurang ajar kalau saya diem-diem atau saya belum ketemu langsung pemilik ilmunya, terus saya praktekin. Takutnya nggak berkah, takutnya nggak afdol.
Nah, jadi Bapak Ibu, bedanya ilmu RDAY sama yang lain, ilmu ini tanpa ijazah. Justru Pak Haji memperbolehkan, mempersilahkan Bapak Ibu semua para penonton dimanapun berada, mau di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa, bahkan di luar negeri sekalipun, diperbolehkan untuk mempraktekkan sebelum datang ke sini. Nggak masalah ya, gitu. Jadi jangan ada pikiran saya takut nggak terkabul. Nah, jangan ya. Malah itu yang terjadi ketakutannya. Soalnya banyak sekali tamu-tamu yang dari luar negeri ya, bukan luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri yang nyimak, praktek, alhamdulillah terkabul. Ini ada nggak malam hari ini Bapak Ibu yang hajatnya udah ada yang terkabul? Ada nggak? Dari sekian banyak yang hadir, ada nggak Bapak Ibu? Ibu, udah ada yang terkabul? Recehan, nggak apa-apa, yang penting kan pembuktian. Ada lagi nggak? Bapak, Ibu? Ibu ada yang terkabul? Ibu juga? Recehan nggak? Wow, alhamdulillah Pak Haji sudah tiba di aula pencerahan. Kasih tepuk tangan buat Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Senyum Bapak Ibu ya. Senyum, nyengir, sampai apa Pak Haji? Ngajar. Ron, sini Ron, duduk Ron. Luar biasa Pak Haji. Ada ibu yang terkabul penjualan rumahnya dijual senilai berapa Bu? Ron, sini Ron, duduk depan Ron. Oh marketing, Kak iya. saya iya, mana iya. kak saya? Sini Ron, ini pasien saya kadaluarsa nih. 2000 berapa Ron? 2007. Tepuk tangan dong untuk Roni. Ron. Siapa Roni? Roni, pasien kadaluarsa 2007. Kalau aja hajatnya Roni nggak terkabul, nggak mungkin dia datang ke RDAY ya. Jadi Pak Roni ini pasien 2007, bareng sama pasien saya namanya Bu Rini. Bu Rini, yang utangnya 150 miliar lunas di Bank Muamalat. Yang ngasih saya mobil Robicon. Kemarin datang sama anaknya Audi. Bawa cucunya nih ada Haji Marco ya. Betul. Jadi Pak Sultan Burini 50 miliar di Bank Muamalat. Alhamdulillah lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Dia yang punya tambang nikel di Korowale di Sulawesi. Nah berbarengan dengan Roni. Roni pasien 2007. Waktu itu Roni di kantongnya tinggal duitnya 20.000, ya Ron? Iya betul Pak. Tinggal 20.000. Dia paksain tuh sedekah di RDAY. Pulangnya gimana Pak Haji? Ngikut temennya. Namanya Bu Maya. Bu Maya. Akhirnya pas dia turun dari mobilnya Bu Maya, dia dikasih 200.000. Betul? Betul. 200.000. Tapi nggak hanya di situ Bu. Besok lagi cair 2 juta. Besok lagi cair 20 Betul. juta. Betul John? Betul. Begitu. Jadi Roni ini adalah bintang film zaman tahun 70-an. Bintang film zaman tahun 70-an. Judulnya Roni diperkosa sama setan. betul. Betul kan? Iya. Iya. Betul. Lihat dah di YouTube, di TikTok judulnya. Ya, Zaman tahun dulu ini Roni ganteng Bu, maaf ya ganteng. Ini umurnya udah berapa Ron? 70. 70 tahun. Tepuk tangan dulu dong untuk Roni. Wow. Iya Pak. Masih. Ibu nggak nyangka Bu masih ganteng usia 70 tahun. Dan ibu jangan kecil hati. Walaupun dia 70 tahun alat kelaminnya masih ngaceng. Bener ada sertifikatnya kok langsung dari Sukopindo. Kemarin alat kelaminnya dibawa ke Sukopindo. Laboratoriumnya meledak.
Jadi Roni ini pemain bintang film zaman dulu. Nah alhamdulillah tahun 1000 tahun berapa Ran? 2007 datang ke RDAY berbarengan sama Pak Haji Sutan sama Bu Rini. Bu Rini itu yang ngasih saya mobil Robicon, ngasih saya Mercy E250 baru semua, ngasih saya Honda Jazz putih, sama naik mobil ngasih mobil saya CRP. Saksinya Haji Marco ya. Betul, dia ngasih mobil 4. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kan dia cair. Alhamdulillah. Dia punya tambang nikel di Sulawesi Tenggara sampai hari ini. Sekarang dia tinggal di perumahan mewah di Jakarta Barat. Ya, Puri apa sih? Puri. Dekat, Puri apa tuh yang paling mahal rumahnya tuh yang harga 30 miliar tuh yang bagus tuh. dekat Puri Kembangan gitu. Nah, dekat Puri Kembangan. Dia tinggal di situ sekarang. Hidup mewah. Luar biasa. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu juga harus seperti Pak Roni, seperti Pak Haji Sutan, seperti Bu Rini. Harus cair. Harus terkabul. Amin. Makanya di malam ini saya umumin kita RDAY buka sayembara. Siapa yang hajatnya terkabul saya kasih tunai 10 miliar. Amin. Ya. Siapa yang hajatnya terkabul saya kasih 10 miliar. Donaturnya Pak Haji Sutan Burini yang punya tambang nikel. Dia dibilang, Ji coba dong tamu lo dibikin sayembara biar mau ngerjain ilmunya RDAY. Soalnya dia rata-rata kalau nggak ada pemicunya, nggak ada hadiahnya. Gak semangat. Lu mau ngasih gak 10 miliar ayo. Mau? Oke gak apa-apa. Nah kita batasin. Minimal kita batasin 200 orang. Nah ini salah satunya Bapak dan Ibu bisa ikut sayembara ini. Amin. Ya. Syaratnya apa? Yang 10 jangan ada yang dilanggar. Bangun jam 00. Senyum 41 kali. Mandi pakai pandan 9 lembar. Tahajud, baca Quran harus 12 juz. Sedekah subuh gak boleh bolong. Sedekah Jumat barokah gak boleh bolong. Sholat ba'diyah qobliyah gak boleh bolong. Sholat tobat gak boleh bolong. Dan sifat 18 yang tadi Bapak dan Ibu dibagiin kertasnya jangan dilanggar. Itu aja. Pak Haji saya gak bisa suka jengkel sama anak. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Nah gitu. Saya kadang kalau lihat suami saya kalau di rumah tidur nggak pakai celana dalam, saya suka komen Pak Haji. Sekarang gede komen apa gede hajat? Hajat. Nah begitu. Ibu tinggal biarin suami tidur nggak pakai celana dalam, tinggal dibuka selimutnya, ibu centil. Loh, kurang ajar. Ah ya gitu. Atau ibu beli keong. Kepiting. Itu makanan kesukaan anak saya. Janganlah. Kepiting mahal. Keong. Beli di sekolah SD banyak keong kan? Yang kalau di keluar. Ingat ya Bapak dan Ibu waktu kecil? Ingat. Keongnya diapain? Ditiup. Kumang. Kumang. Namanya kumang. Oh kunang. Kumang. Oh kunang. Kumang. Oh bukan keong. Keong kumang. Nah maunya saya coba Bapak dan Ibu berlomba-lomba. Tadi barusan Bapak dan Ibu saya ada yang privat. Waktu datang dia nanyanya udah sedih. Janganlah Bu, Pak. Ingat gak Bapak dan Ibu waktu kredit cair? Seneng tuh gembira. Kenapa waktu nyicil kok jadi sedih? Bukan gak ada uangnya. Buktiin di depan mata Allah. Buktiin kepada Allah. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi kita harus prasangka baik dulu sama Allah. Bahwa kita punya uang.
Jadi nggak boleh kita besok jatuh tempo. Kan besok hari Jumat. Emang Bapak dan Ibu umurnya hampir Jumat? Nggak tahu kan? Ya udah tenang aja, pasti ada uangnya, pasti ada uangnya, pasti ada uangnya. Kadang orang suka nanya, Pak Haji, bacaan yang keberapa uangnya cair? Nggak boleh begitu Pak, Bu. Ibu sama Bapak pada saat ML berhubungan suami istri. ML yang keberapa tuh ibu bisa bunting? Kan kita nggak tahu. Jadi apa? Berbuat, jadi berbuat. Ngasok, berbuat lagi, ngasok. Kita nggak tahu Bu. Ya makanya ngasok, kan gue praktekin ngasok. Nanti manjat lagi, nanti manjat lagi, nanti manjat lagi. Ini Bapak dan Ibu kok sampai kapan saya bacanya Pak Haji? Jangan. Pak Roni ini datang lagi ke RDAY, 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 datang lagi. Ibu juga begitu Bu, datang lagi, datang lagi, datang lagi. Numpang wifi-nya RDAY, karena RDAY kan ada anak yatim. Yatimnya umroh, yatim tahajud, yatim kurung. Karena kalau di rumah, ibu nanti kepancing jengkel, bapak kepancing jengkel. Bapak lagi baca Al-Quran, ibu lewat, nggak pakai BH, nggak pakai celana dalam. Alasannya mau ikut ilmu RDAY pertobatan. Tobat enggak, yang ada laki lo ngacang. Ya kan Bapak lagi baca Quran. Ibunya telanjang bulat dari kamar mandi ke kamar tidur, ke kamar, dari kamar mandi ke kamar tidur. Kan harus telanjang bulat kan kalau pertobatan. Bapak lagi baca Quran di ruang tamu. Akhirnya istri telanjang bulat masuk ke kamar. Bapak akhirnya baca Qurannya enggak selesai. Ngikutlah itu setan ke dalam. Hah? Janganlah, udahlah numpang ke RDAY minimal seminggu sekali. Tiap malam Jumat. Habis Isya kita pencerahan sampai jam 9. Habis jam 9 kita berhenti turun ke bawah, ikut salawatan Nabi sama anak yatim di bawah. Di sini pencerahannya gratis. Enggak bayar. Nanti ikut ke bawah salawatan, ijab sama anak yatim. Salawatan Nabi Muhammad SAW, nanti anak yatim yang salawatan. Bapak dan ibu tinggal ngikut aja yang baca anak yatim. Gitu. Kalau saya ngikut boleh gak? Lebih manjur lagi. Kenapa Pak Haji malam Jumat bikin salawatan dari jam 9 sampai jam 10? Karena kita bikin salawatan setiap hari Jumat malam Sabtu. Jurit api unggun di bawah. Rata-rata tamu RDAY udah banyak yang terkabul. Pada japri. Pak Haji saya boleh gak japri? Pak Haji boleh. Catat nomor saya japri. Pak Haji alhamdulillah saya ikut salawatan jurit malam Jumat malam Sabtu. Hajat saya cair 10 miliar. Hajat saya cair 30 miliar. Hajat saya cair. Nah mengacu dari situ sekarang kita bikinlah yang lebih keramat lagi. Kamis malam Jumat. Makanya Bapak dan Ibu paksain datang. Paksain ikut, paksain datang. Nanti kalau udah cair datang lagi nggak Pak Haji? Nggak usah. Nanti kalau udah nyungsep datang lagi. Ini kan terkabul Haji Marco. Terus nyungsep. Datang lagi. Janganlah. Kita masa nyungsep baru datang lagi ke gurunya. Janganlah. Ya walaupun kita udah terkabul minimal sebulan sekali, minimal 2 bulan sekali. Nengokin anak-anak yatim yang pernah ngaminin hajat kita. Misalkan Bapak tadi ada yang dari mana tuh? Cirebon apa dari Indramayu? Bawa tadi tuh Mangga Gedong. Cirebon. Nah, ya buat buah anak-anak yatim besok kita siapa anak yatim yang alat kelaminnya bijinya kayak buah mangga. Nah, kita dapat kasih Mangga Gedong.
Iya, Mangga Gedongnya tadi bagus-bagus. Bagus. Nah, besok kita lomba siapa anak yatim laki-laki yang bijinya kayak Mangga Gedong, dikasih Mangga Gedong. Oke? Saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube paksain ikut sayembara RDAY, paksain. Mumpung ada sponsornya, mumpung ada donaturnya. Saya mau Bapak dan Ibu ikut. Cuman 10 kok nggak berat. Bangun jam 00, senyum, mandi pakai pandan 9 lembar, tahajud, baca Quran 12 juz, sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat Barokah jangan bolong, sholat badiah qobliyah jangan bolong, sholat taubat jangan bolong, sifat 18 nggak boleh dilanggar. Pak Haji, kayaknya yang 10 susah banget deh. Ada gak yang diperingan? Gak meraktekin yang 10 tapi dapat sayembara 10 miliar. Ada. ML-nya sehari 10 kali. Hah? Milih yang mana? Milih yang 10 apa mau ML 10 kali? Oli. Nih nggak tahan nih. Tapi tetap pilihan ada di ibu dan bapak ya. Pokoknya saya hanya nyediain duit 10 miliar. Bapak dan ibu nanti yang nentuin. Kalau memang bapak dan ibu kuat ML sehari 10 kali, ya sudah ikut sayembara itu. Hadiahnya tetap 10 miliar. Sehari harus 10 kali. Sehari harus 10. Pak Haji emang tahu kalau saya 10 kali. Pokoknya Bapak dan Ibu ML 10 kali. Saya nanti bisa nanya Haji Marco. Karena Haji Marco punya kekerannya. Atau kalau enggak Bapak dan Ibu biar cepat kabul, ML sambil video call sama Haji Marco. Ibu yang ML, Haji Marco yang nggak. Oke, ada yang mau nanya? Yuk kasih mic-nya. Yuk yang mau nanya. Nanti kita tutup jam 9 malam ya. Jam 21.00 nanti kita langsung lanjut ke bawah. Salawatan bersama 500 anak yatim ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hamid dari Demak. Ya. Saya mau tanya Pak Haji. Kalau saya mau sholat taubat sekian banyaknya itu. 18 dari maghrib sampai isya. Iya. Yang 50 dicicil dari bangun tidur sampai mau tidur. Jangankan 18 Pak Haji. 4-5 kali aja saya udah lupa. Lupanya itu saya udah berapa kali tadi ya. Bukan sekali 2 kali Pak Haji. Ya, jadi lupa aja nggak ya, kurang yakin. Penyakit lupa. Dia punya sahabat karib namanya penyakit pikun. Iya benar Pak Haji. Obatnya hanya satu. Apa tuh? Kalau pas sholat Bapak cari celana dalam perempuan yang bersih, kalungin di leher. Nanti gak akan lupa. Insya Allah amin. Bapak punya gak istri di rumah? Punya lah Pak Haji. Ya, ambil celana dalamnya dia yang bersih, kalungin di leher. Nanti gak akan lupa. Gak akan lupa. Iya. Gak akan lupa. Bapak kalungin yang bersih ya. Iya. Karena kalau yang bekas najis jadinya gak boleh. Iya. Jadi yang bersih. Iya. Saya maunya yang warnanya pink. Kuning krem gini tuh gimana? Hah? Kuning krem gini. Pink yang pink. Oh iya iya iya. Pink, iya, pink, iya. pink, yang pink. Itu yang bekas dipakai. Ya, yang nempel alat kelamin saya maunya warnanya yang kuning. Jadi 2 warna.
pink sama yang kuning. Ya, Dua. warna celana dalamnya pink. Oh iya. Khusus yang nempel di alat kelaminnya perempuannya, saya maunya yang warnanya kuning. Iya. Saya ingin buktiin sama anak-anak saya dalam bulan ini saya mau dapat modal itu karena saya kayak semacam dilecehin gitu lah. Bapak ikut sayembara aja RDAY, Bapak mau ikut sayembara yang 10 item atau yang ML 10 kali sehari? Ya kayaknya kalau yang 10 kali Mas Pak Haji. Gak mau Kan belum dicoba. Kita ada gurunya ML, RDAY punya guru ML. Nanti Bapak privat sama dia. Namanya Rohma. Ayo bener Pak Haji. Bener. Namanya grupnya Gembira Ria. Nanti Bapak belajar langsung sama Rohma, diajarin. Nggak punya Cara nomornya. ML di atas kulkas ada dia. Ada. Cara ML di atas kompor ada dia. Bapak tinggal milih mau yang gaya apa. Oke, soal gaya sih ya inilah Pak Haji apa ininya nggak mau bangun. Pokoknya Bapak harus privat sama Rohma. Nama grupnya Gembira Ria. Rohma. Bisa minta nomor itunya? Hah? Nggak punya nomornya. Rohma sekarang lagi tidur sama Mbego di bawah. Lo susul tuh di bawah. Dia lagi ngobrol sama bandot gue. Iya Pak Haji. Terus ini nggak Pak Haji? Mana mic-nya? Mic-nya. Kata Pak Haji kan ML di atas kulkas. Rohme sama Rohme ya. Yang nggak boleh itu ML di atas penderitaan orang lain. Tepuk tangan dong. Wow. Luar biasa. ML di atas penderitaan orang lain. Jadi Bapak kalau ML pas posisi di atas, istri di bawah. Jangan sampai istrinya meradang. Kalau dia ganti kenyot itu bagaimana Pak Haji? Gimana? ML-nya diganti kenyot. ML-nya ganti. Ngemot. Sedot. Oh iya, oke, gue setuju. Jadi, Ringan Pak Haji. oke. Jadi Bapak wajib diemot sama istri sehari 20 kali. Wow. Tepuk tangan dulu dong. Orang gila ketemu sama orang gila. Ini bener nggak Pak Haji? Bener. Pokoknya diemot sama istri sehari 20 kali. Bisa nggak Pak Haji nanti minta air asinan itu Pak Haji? Gak usah, Bapak diemot sama istri 20 kali sehari, otomatis nanti istrinya langsung seperti ikan asin. Itu gantian apa saya yang ngemot apa dia yang ngemot? Kalau Bapak ngemot alat kelaminnya istri, Iya. Bapak cukup ngemotnya sehari 30 kali. Dingin katanya. Jadi nanti Bapak waktu ngemot alat kelaminnya istri, Bapak wajib pakai tabung gas. LPG. Ada aja. Berani gak? Berani. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Jadi kapan Bapak mau mulai ngemot alat kelaminnya istri? Kapan Bapak mau mulai? Ya nanti lah habis pulang Pak Haji akan jauh. Selama Bapak di RDAY latihan dulu bisa gak? Sebelum di rumah ngemot alat kelaminnya istri 30 kali sehari. Latihan di mana? Istrinya Apa? di rumah. Apa? Istrinya di rumah. Di RDAY latihannya. Nanti siapa? prakteknya di rumah. Sama siapa? Hah? Sama siapa? Apa det? Apa? Sama siapa? Sama Mbak Betina.
Ada aja bikin ketawa Pak aja. Haji, kalau ngemot Mbak Betina yang dibuatnya yang itunya yang keluar kacangnya banyak. Mbaknya berak kan kacangnya apa hitam-hitam banyak. Bapak praktek sama Mbak Betina di bawah. Saya kasih kamarnya 1. Kalau memang bagus hasilnya nanti kan saya tanya sama Mbak Jantan. Mbak Jantan gimana Bapak prakteknya sama Mbak Betina? Kalau dia bilang oke. Berani nggak? Berani aja kan Bapak Ini belum. serius apa bercanda? Nggak tahu. Apa? Ini serius apa bercanda? Serius lah. 10 miliar mau bercanda. 10 miliar bos. Nggak ada bercanda-bercandaan. Saya emang pernah bercanda. Saya kan nggak pernah bercanda. Saya kan serius. Itu dalam berapa hari atau dalam berapa kali? Sampai alat kelamin Bapak putus. Oh, ada bikin ketawa nih Pak Haji ini. Bapak kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak sih? Pastilah, HP saya penuh Pak Haji semua. Oh iya? Iya betul, ada ratusan, hampir 300. YouTube saya di-download. Iya. Oh, sambil senyum-senyum tuh kalau nonton saya. Wah ketawa melulu, tadinya istri saya aja ngecibir, sekarang diem ikutan juga. Istri Iya, ikutan nonton juga. iya. Bisa gak Bapak saya kasih tunai 10 miliar? Hari ini Bapak berani jawab. Bisa. Caranya apa? Bapak sambil nonton YouTube saya, Iya. Bapak sambil ML. Bisa gak? Bisa Kalau Bapak lah, bisa. pasti bisa Pak Haji. Bisa? Bisa. Ya udah, gimana tuh kalau gue ajarin tutorialnya gimana tuh? Sambil elemen nonton YouTube gue gimana tutorialnya? HP aja dihidupin terus kita main. Kalau soal itu sih nggak kekurangan akal Pak Haji. Ininya kalau yang banyak tadi mana bisa. Ya udah diganti metode. Apa? Sambil Bapak kenyot alat kelaminnya istri sambil nonton YouTube saya, bisa gak tuh begitu? Bisa. Ditaruh di mana HP saya pada saat ngenyot alat kelaminnya istri? Tuh dijawab tuh sama ibu-ibu tadi. Di mana Bu? Di pantat. Ada aja ya. Aduh. Jadi Bapak milih yang mana? Meraktekin 10 atau ML-nya 20 kali atau ngenyot alat kelaminnya istri 30 kali? Milih yang mana? Paling ringan ya ngenyot lah Pak Haji. Hah? Paling ringan ngenyot. Bukan Ngenyot alat kelamin istri atau istri ngenyot alat kelamin Bapak? mendingan saya aja yang ngenyot punya dia. Hah? Mendingan saya ngenyot punya dia daripada dia ngenyot punya saya, kayaknya ya ogah-ogahan. Itu udah ketahuan nih, kita kan kumpul udah 30 tahun, saya paling tahu sifatnya dia. Kapan terakhir Bapak ngenyot alat kelamin istri? Kapan terakhir? Dua kapan ya? Kapan? Ya kalau megang-megang sih ya sering. Ngenyot, ngemot alat kelamin istri kapan terakhir? Kapan terakhir? Pulang besok. Kalau kapannya ya saya lupa Pak Haji. Orang sholat aja baru 4-5 kali. Tadi udah berapa kali ya? Udah aja pokoknya yakin. Gitu aja dok, gitu doang. Gimana caranya biar ingat kalau Bapak ngenyot alat kelamin istri yang pertama, cabut rambutnya 1, cetuk. Jangan. Itu aja kasih karet 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kan lebih gampang Pak Haji. Tepuk tangan dong. Orang Demak. Sama waktu sholat tobat, saya udah berapa kali ya? 1 kali ambil karet 1, 2 kali ambil karet 2.
Ya udah, ambil celana dalam istri dikalungin di leher biar ingat ya. Ya. Oke, yuk tepuk tangan dong, luar biasa. Ada lagi yang mau nanya? Salam. Yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Iya. Saya mau nanyain anak saya kan punya dari usia 8 tahun sekarang sudah 22 tahun, sudah 11 tahun Pak Haji. Sekarang udah diinsulin tiap bulan selalu kontrol diinsulinnya sehari kan 4 kali. Apa? Pagi disuntiknya 4 kali. Seminggu apa sehari? Sehari. Pagi, siang, sore, malam mau tidur. Terus gula GDS-nya sampai 800 atau 1000 Gula darahnya. gula darahnya. Sering lewat gitu. Pertanyaannya biar sembuh. Biar sembuh gimana caranya Pak? Oke. Buat bapak dan ibu yang suaminya sakit gula, anaknya sakit gula atau familinya sakit gula, obat satu-satunya yang paling mujarab adalah mandi jam 00. Haji Marco gulanya 500, mandi jam 00, sekarang dia gulanya 115. Di luar ada namanya Barno, gulanya 385, sekarang gulanya 125. Mandi jam 00. Kalau Barno dia sakit batu empedu, sakit gula, jantung, paru-paru. Nah, ginjalnya juga udah tinggal berapa persen. Sekarang dia berobat ke RDAY gratis. Sekarang juga udah masuk kena ginjal sama di kepalanya ada kista. Ya udah, mandinya jam 00. Ibu beli kelapa hijau, masukin ke dalam panci, kasih air, direbus sampai mendidih, diminum. Diminum selama 9 hari. Kalau ada perkembangan tambahin lagi 9 hari yang kedua. Udah sembuh total. Tapi mandi jam 00-nya wajib. Itu aja obatnya. Tanpa harus datang kemari. Kemarin ada tamu RDAY, sekarang juga lagi nginep. Dia dari Ponorogo. Mungkin datang kali hari ini. Dia sakit karena ketempelan. Jadi ada yang sakit, diambil, dibuang, nempel ke dia. Alhamdulillah nggak bisa jalan. Saya paksain minum air asinan. Sekarang bisa jalan. Dari sini ke situ 9 kali bolak-balik. Nah nanti ibu bikin dulu itu. Kalau udah ada perkembangan bagus, anaknya dibawa ke sini. Wajib nginep di sini. Diobatin. Nanti sembuh total. Nggak boleh sekolah total. Ya udah nggak sekolah, udah kuliah juga udah. Ya udah nggak usah sekolah, nanti di sini diobatin. Gitu. Kalau minta air asinan buat orang tua saya gimana Bu, buat nenek? Nggak bisa Bu, di sini air asinannya full, banyak yang pada. Hari ini udah ada 800 galon yang keluar. Jadi kita keteter. Jadi ibu mesti datang bikin dulu. Karena yang pesanan hari ini belum kekirim semua. Karena gratis ya, air asinannya gratis. Yang penting diobatin dulu anaknya. Ya, Oke, yuk yang lain. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau tanya bagaimana supaya kita buat ML 15 kali satu malam. Gampang, alat kelaminnya dipasang gip. Biar kuat. Jadi yang masuk kawat. Caranya kalau mau ML sehari 15 kali, jawabannya satu. Sebelum ML, alat kelaminnya dibakar pakai lilin dulu. Ada lagi bos? Ya Pak Haji, selama saya datang ke sini bahwa di lingkungan saya itu sudah masyarakat itu sudah terbuka dengan saya. Orang-orang di samping saya juga sudah mulai terbuka. Pertanyaannya apa? Enggak, saya hanya bercerita aja Pak Haji. Lu mau cerita? Ya. Nih yang lain suruh dengerin apa tidur?
Terima kasih Pak Haji. Ya. Ya. Ini Pak Haji apa? Saya kan sudah 2 bulan nih ikut Pak Haji mandi malam terus. Cuma kepala saya ini masih apa? Rambutnya sudah botak gitu Pak Haji. Jadi belum tumbuh. Kalau rambutnya mau numbuh, tangan kiri wajib ngobel alat kelamin lawan jenis. Kobel, taruh di kepala. Kobel, taruh di kepala. Kobel, taruh di kepala. Kobel, taruh di kepala. 99 kali sehari selama 99 hari. Makasih Pak Haji. Siap. Oke, Ya. selamat ngobel. Aduh. Assalamualaikum Pak Haji, saya Bu Yuli dari Citayam. Ya, nama Nama Yuli, Yuli. Ya, 4 huruf. Itu- Pertanyaan apa Yul? Apa? panty lever. Apa tuh? Hatinya ketutup lemak Pak Haji. Oh, gampang, Bu. Kalau penyakitnya lepernya ketutup sama lemak, obatnya cuma 1. Bagian atasnya leper dijilatin sama lawan jenis. Kalau yang sakit perempuan yang jilatin laki. Kalau yang sakit laki yang jilatin perempuan. Dijilatin kayak kucing, namanya pengobatannya begitu. Suaminya nggak ada Pak Haji, udah meninggal. Sewa. Sewa bisa gak sewa? Yang lain, cara lain, Hah? cara lain. Cara lain ya mesti berobat di sini. Kasih air asinan sehari 3 kali, diriung sama anak yatim selama 9 hari, minum air asinan selama 9 hari, sama minum air kelapa hijau rebusan sehari 3 kelapa selama 9 hari. Jadi ibu saya bawa kemari Pak Haji. Iya, bawa kemari nginep di kamar, nanti diobatinnya pakai itu. Selama 9 hari. 9 hari. Tapi sekarang kalau nggak salah kamarnya lagi penuh deh full. Kebanyakan yang pada disantet. Mendingan ntar dulu kalau yang disantet udah sembuh baru. Takutnya nanti ketempelan. Oh gitu. Ini hampir semuanya yang sakit di sini yang pada kesantet. Kasian. Nanti kalau udah pada pulang baru ya. Ya. Pak Haji, pertanyaan yang kedua, kan kalau jam 12 itu kan senyum ya Pak Haji kan, terus gembira gitu ya. Nah, Senyum boleh, ketawa ngakak boleh, Enggak. telanjang bulat di tiang listrik boleh. enggak, saya kan hobi dengar musik gitu Pak Haji. Kalau misalkan di setel musik boleh gak? Boleh. Boleh. Oh iya, makasih Pak Haji. Boleh. Ya. Kalau jantung bocor sakit perempuan, bapaknya yang laki kalau dinasihatin dengerin. Kalau yang sakit yang laki, yang ibunya kalau dinasihatin dengerin. Karena itu orang tuanya suka nggak denger. Kalau dinasihatin denger kuping kanan, keluar kuping kiri. Makanya anaknya sakitnya jantung bocor. Tapi obatnya gampang kok bos. Tidak ada di RDA yang tidak ada obatnya. Yuk bos. Assalamualaikum yang mulia. Ya, Sembako. ya, Mau cerita ke belakang boleh nggak ya? boleh. Yang mulia, kenapa kalau dari belakang sebelum kenal ke sini, Apa? apapun sebelumnya ke sini, apapun ya keinginan tercapai, Gimana ulangin? apapun yang kita sebelum ke sini merantekin di rumah, apapun tercapai. Apapun yang diinginkan semua kok tercapai, cita-cita pun semua jalan lancar yang mulia. Pertanyaannya gimana pertanyaannya? Pertanyaannya saya sembako, kok ngepraktekin di YouTube gitu, sama saya ngelola seenggaknya punya anak buah lah yang pendagang, warung 2 kan, punya anak buah ongko punya yang dagang keliling gitu. Kok tiba-tiba praktekin di YouTube, Masya Allah, luar biasa itu, tiba-tiba cakep dah inti pasti sayanya gitu. Masya Allah, benar-benar itu saya itu yang ini. Ya cakep maksudnya, cakep tiba-tiba lancar lah katakan. Urusan apapun saya
ketutupin pendapatan dari murah sampai ke jual paling mahal saya itu dagang, semua pun anak buah. Yang waktu ke Pak Haji Roni, yang waktu suruh ke Pak Haji Roni, sampai Sekarang ada pertanyaan enggak? sekarang pertanyaannya, ya mohon maaf ya mungkin yang waktu saya ke Pak Haji suruh ke Pak dari sini pencerahan Enggak, langsung ke Pak sekarang Haji. ada pertanyaan enggak? Pencerah aja nih sekarang saya kaget Pak Haji. Enggak, sekarang ada pertanyaan enggak? Ya ada pertanyaan ini. Enggak ada. Nggak ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya sekarang ini jatuh kita kaget gitu. Apa? Kaget. Kaget kenapa? Kagetnya ini tiba-tiba ini sekarang apa kayak semacam kalau dikatakanlah stroke kayak semacam stroke. Terus katakan ya Maksudnya Masya Allah, Bapak Pak Haji, sekarang sakit stroke. ya Pengen mati apa pengen hidup? Pertanyaannya Bapak sakit stroke. Saya Ya. nanya, Bapak mau mati apa mau hidup? pengennya ya manjang Pak Haji. Saya punya cita-cita anak pengen jadi orang sukses Pak Haji. Enggak, Bapak sekarang pertanyaannya apa? Tentang anak atau tentang penyakit Bapak? Tentang saya masalah sembako aja. Usaha. Usaha ya setelah Usahanya dari apa? sembako setelah sesudah dari sini pencerahan kok sampai gelimpangan Pak Haji mabuk kayak Gelimpangan gimana? kayak ikan dua keluarga pada gelim. Maaf disambung dengan saya. Maksudnya gini, maaf ya semuanya. Sebelum Tidak ada maaf bagimu. Ya. Sebelum ini ke sini dulu udah praktekin ilmunya Pak Haji. Kan yang antar saya juga sini, ya. Nah, tapi setelah disuruh ke Pak Haji Roni Iya, sana, sekarang ada pertanyaannya nah, apa? pertanyaannya ini semuanya hancur, usaha hancur. Dan ini pertanyaan ini Usahanya hancur. ya. Lagi kenapa lo ke tempatnya Roni? Kenapa ke tempatnya Roni? Jadi hancur. Udah jangan ke sono. Dua keluarga Pak Haji. Habis sekarang kopi tinggal 2 renceng, warung kayak motif Hancur. Ayam motif orang Hancur. Batak lah bagaimana hancur. Udah jangan ke sono lagi. Pan dulu dari Pak Haji dari sini dia. Ya udah sekarang jangan ke sono lagi. Udah enggak, udah Ya. ya itu mah sekedar disuruh Oke, aja. jangan. Sekarang ke rumahnya. Jangan. Enggak, udah semenjak disuruh aja dari pulang dari Pak Haji Roni. Ya nggak usah, nanti hancur. Udah, Masya Allah, luar biasa Pak Haji. Udah jangan, nanti Masya Allah. hancur. Sampai Ya. kaget ini anak gua sekarang nggak punya habis. Ya alhamdulillah. Warung tinggal dari 2 tinggal satu. Alhamdulillah. 3 kontrakan ruko. Alhamdulillah. Habis Pak Haji. Yang satu pun sekarang banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya benar. Alhamdulillah. Saya punya keyakinan sama Pak Haji. Kalau saya nggak punya keyakinan sama Pak Haji, apapun saya di YouTube diikutin. Iya, Saya punya alhamdulillah. keyakinan. Ya udah jangan ke Roni lagi ya. Udah daripada enggak. usaha lo ntar Kalau saya hancur. nggak Ya nggak usah ke Roni nanti hancur. minta Nggak usah. disabdain saya. Kalau saya minta disabdain, kalau nggak disuruh saya buat. Udah apa? jangan ke Pak Roni ya. Lo ke Pak Rini aja. Ya saya. Ke Pak Rini Iya. aja. Jangan Pak Roni, ke Pak Rini ya. Ya. Kalau ke Pak Roni lo hancur. Mana habis keluarga, habis nikahin adek. Ya Saya udah. kaget dia kayak ikan dipakai itu Ya kayak udah, borak Pak nanti Haji. atur waktu nanti privat diajarin khusus ya. Kemarin nanti privat diajarin Haji, khusus. Pak tadi kemarin kan udah itu pun ada rezeki, alhamdulillah saya mau pindahan. Masalah dari mana yang kuasa alhamdulillah dari Pak Haji mungkin jalannya harus pindah saya. Tiba-tiba ada rezeki dikit. Ya udah jangan ke Pak Roni lagi, jangan ya, jangan ke Pak Roni lagi ya. Udah enggak ya itu Udah, kalau disuruh mah. PRDI aja Ya. ntar diajarin ya. Ya, Oke. saya ada rezekinya dikit, saya langsung punya apa dipakai privat yang rombongan itu yang Ya. receh. Alhamdulillah sampai sekarang kok buat sehari-hari pun Pak Haji susah banget. Nanti nggak enggak, ketemu. nanti enggak. Tadi ajarin. Udah. Ya. 2014. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ya, yang lain. Ya udah nih maaf. Ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Pak Haji, saya mau testimoni. Nama saya Nani dari Tasikmalaya. Sebelum saya menjalankan praktek yang mandi jam 00, saya sebelumnya dari bulan April cuma menjalankan ini Pak Haji yang celana terbalik, BH dibalik gitu Pak Haji. Sama air cebokan itu buat minuman sekeluarga. Terus Pak Haji, saya punya masalah. Saya sertifikat warisan rumah saya yang di Bandung ada di saya. Waktu itu saya udah 3 tahun saya gadaikan. Karena saya ada keperluan, tidak bisa membayar bayar jasa lah istilahnya gitu Pak Haji. Karena udah tidak bisa mengingat jasa, yang si Pak Haji yang punya dana itu menagih kepada keluarga saya yang di Ujung Berung, yang di Bandung sama adik saya. Itu warisan buat 3 orang saya sama adik saya. Saya malu sekali Pak Haji karena ketahuan sama adik saya sertifikat itu digadein. Waktu itu saya malu, saya buka-buka YouTube lagi, terus saya ada mani pandan yang 00, senyum. Baca Quran meskipun belum 12 juz. Saya mengerjakan itu dari bulan Juni. Ada telepon lagi dari anak saya, Bu, tolong cucu mau sekolah, saya harus jaga. Saya juga malu Pak sama anak saya karena BPKB mobilnya digadein sama saya. Saya dengan malu, ya Allah harus datang ke Ujung Berung, malu karena semua sertifikat dan BPKB anak saya digadein. Tapi saya menjalankan yang itu Pak Haji mulai dari bulan Juni. Bangun 00, mandi pandan, senyum, baca Al-Quran meskipun belum 12 juz. Akhirnya Pak Haji dengan hati saya malu kalau pergi ke Bandung karena ya itu sertifikat digadein. Saya ingat pulang lagi ke Tasik tanggal 17 Agustus. Anak saya telepon, Bu, Babeh mana? Ini karena HP-nya nggak di ini. Dikasihin teleponnya ke suami saya. Dia balik lagi ke saya, Bu, ini si Teteh mau telepon. Ibu Babeh, to the point saja, ini anak saya, to the point saja. Hutang ibu udah lunas, tolong ambil BPKB dan sertifikat rumah. Itu waktu saya baru menjalankan kurang lebih sebulan Pak Haji, dari bulan Juli sampai Agustus saya dibayarin hutang saya 160 juta. Sama itu saya tidak tahu Pak Haji, cuma anak saya yang telepon. Tolong BPKB dan sertifikat diambil, Ibu tolong dikirimkan lagi ke Bandung. Jadi gitu Pak Haji. Jadi saya dengan menjalankan baru 1 bulan yang mandi, bangun jam 00, saya ada yang membayarkan hutang saya 160 juta. Alhamdulillah. Gitu Pak Haji. Tapi pertama kali, terus yang kesini Pak Haji, saya diajak sama Bu Haji Rima yang tadi privat yang 10 juta. Yuk antar ke Pak Haji bari Teh Nani bari testimoni. Saya uang saya kurang tapi alhamdulillah Bu Haji Rima bisa membawa saya ke sini, bisa ikut doa bersama di sana. Itu Pak Haji. Gitu aja. Tapi saya tinggal mungkin membayar kepada adik-adik saya. Segitu juga saya udah lega karena tidak bebani sama Bu Haji yang biaya-biaya jasa-jasa itu. Boleh. Gitu Pak Haji. Oke. Ya. Sip. Gitu aja Pak Haji. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain. Yang lain. Assalamualaikum. Ya. Saya dari Tangerang Pak Haji. Tangerang. Nama saya Handi. Pertanyaannya apa Bos? Saya usaha pengen lancar Pak Haji. Usahanya apa? Kalau di Tangerang saya usaha sendal Pak Haji. Ya. Sendal? Iya, punya anak buah yang suka ngelilingin. Usaha sendal tuh bikin sandal?
Enggak, saya ngejualin Pak Haji. Hah? Ngejualin, cuman punya anak buah. Jualin sandal. Iya, tapi punya anak buah yang sales gitu Pak Haji. Oke. Terus yang satu Warmindo Pak Haji. Apa? Warmindo, warung kopi, Indomie, nasi kuning, ketoprak gitu Pak Haji. Iya. Warmindo. Iya. Warung mie. Warung kopi Indomie Pak Haji. Oh iya. Cuman lengkap, ada nasi kuning, uduk. Sekarang terus pertanyaannya apa? pengen lancar Pak Haji, sekarang dalam keadaan turun sekali dah Pak Haji pendapatannya gitu. Turunnya gimana? Jadi kurang lancar aja gitu Pak Haji. Oke. Ya. Udah gitu saya punya utang, pengen utang saya kebayar Pak Haji gitu. Jadi gini Pak, Ya. kalau mau usahanya lancar, Iya, Pak. praktekin ilmu RDAY, Iya. sedekah subuh jangan bolong. Ya Pak Haji. Karena setiap subuh ada malaikat yang dikirim sama Allah, 2 malaikat. Malaikat yang pertama bikin usahanya lancar orang yang bersedekah di pagi hari. Ya Pak Haji. Yang satu malaikatnya bikin usahanya nyungsep orang yang gak mau bersedekah di pagi hari. Gitu, Nah Bapak cari deh dari habis asar Ya, Pak. sampai tar malam jam 00. Bapak usahain sedekah. Namanya sedekah subuh. Jadi Bapak tidur berselimut sama sedekah. Ya. Tinggal Bapak lihat hajatnya aja. Pak Haji, saya mau penghasilannya saya sebulan 10 miliar. Pastilah sedekahnya gedean. 10 juta per hari boleh. Ya, Pak Haji. Emang ada Pak Haji? Banyak Pak yang sedekah 10 juta per hari banyak. Salah satunya Kampus Jayabaya di Jakarta. Itu sedekah 10 juta tiap hari. Ada juga Pak Jenderal, ada juga Pak Pangdam, ada juga Pak Menteri, ada juga Pak Presiden. Sedekahnya setiap hari. Nah kalau Bapak pedagang Indomie, ya sedekahnya mantas-mantasin dah. 100.000 boleh, 200.000 boleh per hari. Cari anak yatim kurung, cari anak yatim numpang wifi-nya RDAY, sedekah di sini. Ya. Kalau memang ada di sana ya sedekah di sana. Ya Pak Haji. Nanti Bapak ikut di kita ada grup sedekah subuh, ada namanya Vita Rangers, ada namanya Tanti sedekah subuh, ada yang namanya Rina, ada yang namanya Sari Pamarican, ada yang namanya banyak Pak. Nanti sedekahnya ke RDAY. Pak Haji, saya mau paksa gimana caranya? Ya Bapak juga maksa juga sedekah subuhnya dipaksa mulai hari ini. Ya Pak Haji. Nah sedekah Jumat barokahnya juga dipaksa. Ya, Pak Haji. Kedua, ketiga, Bapak harus legowo, lapang dada, itu aja. Ya Pak Haji. Legowo apa sih Pak Haji? Pada saat pengunjungnya nggak banyak, Bapak ngucap dalam hati, pasti habis ini rame, pasti habis ini rame, pasti habis ini rame, pasti habis ini rame, nanti rame. Kalau buat di sendal gimana Pak Haji doanya? Sandal, Ya. doanya, Ya. paksain Bapak cari celana dalam Bapak yang bekas pakai, Ya. dikepretin ke sandal. Gitu. Kalau Pak Haji. sandalnya bisa jalan sendiri, Ya. Jalan sendiri sama yang ngelilinginya Pak Haji. Kalau Apa? di rumah mah di gudang gitu Pak Haji. apa? Kalau di rumah mah ditumpukin gitu. Ya Iya. dikepretin karungnya pakai celana Iya. dalam, dikepretin Iya. karungnya pakai celana dalam bekas pakai. Iya Pak Haji. Laris, bayar kontan Pak. Haji Marco kemarin mukanya lesu. Iya Pak Haji. Saya bully abis. Dia ngomong, pasti cair. Pasti Amin. ruko saya penuh. Amin. Alhamdulillah Pak, saya ngebully cuman berapa hari ya? 2 hari. 2 hari ya. Rukonya langsung keisi berapa pintu? 4 pintu. 4 pintu. Amin, Tepuk tangan amin. dulu dong. Amin. 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 Saya memang kadang ngebully Pak, tapi bulian saya manjur. Amin. 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 Makanya Bapak dan Ibu yang hadir di sini, nanti niatin hajatnya apa, saya sabdain hari ini. Amin. Terus Pak Haji saya pengen jelas gini Pak Haji. Saya kan taunya Pak Haji ini baru dikasih tahu sama temen seminggu yang lalu Pak Haji. Saya jalanin udah 4 hari Pak Haji. Ya tahajud, terus mandi pagi baca Quran Pak Haji.
Saya pengen lebih jelas Pak Haji itu kalau sholat tobatnya berapa rakaat Pak Haji? 68 kali salam, yang 18 dari maghrib sampai isya. Bukan malam Pak Haji? Nggak boleh, malam waktunya baca Quran dari jam 00 sampai matahari terbit. Berarti kalau yang malam dijalanin baca Quran aja Pak Haji? Baca Quran aja. Nggak tahajud lagi? Tahajud dulu, bangun jam 00, ya. Senyum, ya. Mandi pandan 9 lembar, ya. Sholat tahajud, ya. Baca Quran. Oh gitu Pak Haji. Jadi emang saya pengen lebih jelas, alhamdulillah udah saya jalanin selama 4 malam ini Pak Haji. Ya, tapi ya mampunya saya baca Quran paling 2-3 juz Pak Haji. Nggak apa-apa, bertahap. Bapak kenapa nggak ikut sayembaranya RDAY dapat tunai hadiah 10 miliar? Ikutin aja, ini udah ada 16 orang kok yang ikut nih. Gitu, Bapak ikut. 16 orang udah ikut, udah bakal terkabul itu. Amin, amin, amin. Ya. Ikut aja Pak, lumayan Pak, 10 miliar tiap bulan tunai dari RDAY. Caranya gimana Pak Haji? Bangun jam 00, ya. Senyum, ya. Mandi pagi, ya. tahajud, ya. baca Quran 12 juz. Ya. Sedekah subuh nggak boleh bolong, ya. sedekah hari Jumat barokah potong sapi 1 juta nggak boleh bolong, ya. sholat taubat nggak boleh bolong, ya. sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong, ya, sifat 18 nggak boleh dilanggar. Ya. Terus saya punya utang pengen kebayar Pak Haji. Kan nanti dari saya 10 miliar, maksud nggak kebayar utangnya? Amin, 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 amin. Sedekah subuh jangan bolong. Ya. Sedekah subuh dari jam 3 sore sampai jam 00, jam 12 malam. Sedekah Jumat barokah potong sapi 1 juta jangan bolong. Itu aja dulu bos. Oh yang dibilang sedekah subuh itu dari mulai jam 3 sore Pak Haji? Jam 3 sore sampai jam 00. Berarti bukan subuh. Oh bukan, ya. nyolong star. Jadi saya kalau ke sini alhamdulillah jadi jelas Pak Haji. Ya, kalau orang-orang sholat tahajud itu jam 3:30. Ya. Mendekati subuh. Ya. Tapi kalau RDAY di awal waktu jam 00. Kalau orang-orang sholat tahajud nggak pakai mandi, bangun tidur wudhu sholat tahajud. Kalau di RDAY nggak boleh, mandi dulu. Kalau orang lain bangun tidur langsung ke toilet, pipis. Kalau di RDAY nggak boleh, senyum dulu. Kalau orang lain mandinya nggak pakai pandan, kalau di RDAY nggak boleh, wajib mandi pandan 9 lembar. Tapi kalau sholat tobat berarti habis maghrib Pak Haji ya? Dari habis duha. Habis duha pagi dong. Pagi. Ya. Sampai nanti mau tidur. Oh gitu ya. 50. Yang 18 rakaat. dari maghrib sampai isya. Yang 18 maghrib dari isya. Kalau Ya. dari duha 50 rakaat gitu Pak Haji? Ya dicicil. Oh gitu. Habis duha, habis duhur, sebelum asar, habis isya harus dicicil. Alhamdulillah Pak Haji dengan adanya saya kesini jadi caranya sekarang jelas Pak Haji. Insya Allah saya jalanin Pak Haji. Iya, pokoknya Bapak karena pengusaha wajib celana dalamnya dibalik. Begitu juga buat Bapak dan Ibu yang hadir di sini, celana dalam wajib dibalik. Kaos kutangnya dibalik, kaos kutang dibalik. Orang yang pakai celana dalam dibalik, orang yang pakai kaos kutang dibalik tidak akan kena santet, tidak akan kena guna-guna, amin. Tidak akan kena hipnotis, amin. Dan kalau dia anak kita, dia ikut tes masuk CPNS pasti lulus, amin. Kalau dia ikut tes P3K pasti lulus, amin. Kalau dia ikut berlomba kuda, kemarin kan kita ikut Piala Presiden lomba kuda. Alhamdulillah kuda kita menang semuanya. Amin, amin. Iya. Kita dapat hadiah kuda dari Pak Presiden. Kudanya bagus. Amin. Litano apa-apa gitu. Harganya 1,5 M. Ah, Bapak juga begitu. Cadar wajib dibalik. Kaos kutang dibalik. Terus kita juga dapat tuh mobil Bapak dan Ibu lihat dari Pak Presiden, mobil tulisannya hadiah dari Pak Presiden, mobil Isuzu Elf-Long. Warna putih. Hah? Warna putih. Warnanya putih, di bawah nanti ada lihat tuh. Dari Bapak Presiden tuh. Mobil Isuzu Elf-Long. Kalau beli lumayan harganya 800 juta.
buat anak yatim tuh, buat apa antar jemput anak yatim ngaji. Jadi Pak Haji kalau buat di sendal dikepret-pretin celana dalam Pak Haji ya? Celana dalamnya jangan dikepret, diciprat-cipratin gitu Ke Pak. sendal, ya. Ya. Buat di warmindo gimana Pak Haji? Sama, celana dalam bekas pakai buat ngelap mejanya, Iya, buat iya. ngelap bangkunya. Iya, iya. Nanti orang akan duduk balik lagi dan balik lagi. Iya Pak Haji. Oke? Oke. Ya. Sip, tepuk tangan dong luar Terima kasih Pak Haji. biasa. Assalamualaikum. Ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Eis dari Purwakarta. Ya. Yang ingin saya tanyakan begini Pak Haji. Kalau kata Pak Haji, kalau mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuh itu dengan air cebokan, kalau sudah gatal. Air cebokan alat kelamin. Ya, cebokan alat kelamin. Kemudian alat kelaminnya gatal itu tanda-tanda jinnya sudah keluar. Terus ini Pak Haji, ini masalahnya di rumah karena cucu saya itu kan udah kuliah gitu, jadi si kamarnya itu kosong Pak Haji. Nah terus si bantal itu kan ditumpuk di pinggir balik ke sebelah timur. Tiba-tiba pagi-pagi itu kenapa bantal kok jadi ada di sebelah barat sama sama gulingnya gitu. Itu untuk mengeluarkan makhluk halus seperti itu harus bagaimana Pak Haji? Gampang. Spraynya dibalik. Sarung bantalnya makanya dibalik. Cebok alat kelamin ibu buat nyiramin lantainya kamar itu. Ini berlaku buat semuanya. Jadi kalau bapak dan ibu kamarnya mau aman, tidak kena santet dan tidak kena guna-guna, pakai spraynya dibalik. Sarung bantalnya dibalik. Sarung bantalnya dibalik, spraynya dibalik. Dan lantainya dipekal pakai air cebokan alat kelamin ibu. Itu setiap hari Pak Haji? Tiap hari selama 9 hari. Selama 9 hari. Kalau spraynya mah seterusnya dengan sarung bantal harus dibalik aja terus gitu. Iya, nanti nggak akan kena santet. Kalau ada yang nyantet balik lagi ke yang bikin. Kemarin teh saya bilang sama anak saya, kemarin mah dengar-dengar Pak Haji bilangnya gini, tolong coba celana bekas pakai disimpan di atas kasurnya gitu, betul nggak Pak Haji? Betul, betul. Nanti kan yang tidur di situ langsung pingsan, wangi. Suka aneh soalnya Pak Haji nyimpen mukena di atas kursi dengan sajadahnya digelar di bawah coba. Itu kan belum dibalik spraynya, sarung bantalnya belum dibalik, tadi balik. Iya. Terima kasih Pak Haji, hanya itu aja. Ini berlaku buat semuanya. Yuk tepuk tangan dong, luar biasa. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, saya Ilham dari Bogor. Mau bertanya Pak Haji, sebenarnya dulu saya pernah kesini di tahun 2023 akhir Pak Haji. Mengikuti arahan dari Pak Haji. Deketin mic-nya, deketin. Ya, mengikuti arahan dari Pak Haji, pernah menjalankan apa yang dikatakan Pak Haji. Sebenarnya emang rezeki emang alhamdulillah nggak pernah putus. Orang yang pakai celana dalam dibalik, kaos kutang dibalik, kalau perempuan BH dibalik, tidak akan pernah saldonya kosong. Benar Pak Haji, alhamdulillah. Nah, perempuan yang hobinya ngemot alat kelamin laki-laki setiap hari, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Laki-laki yang hobinya ngemot alat kelamin perempuan, saldonya nggak pernah di bawah 10 M. Coba praktekin. Apalagi ya, Pak Haji. Video call sama Haji Marco, saldonya double. Karena terkendala kemarin di pekerjaan Pak Haji, ada trouble saya dan sampai akhirnya di PHK, lalu saya meninggalkan hutang piutang baik ke perusahaan ataupun ke perorangan. Pertanyaannya apa? Nah, saya sebenarnya sekarang ini agak sedikit susah untuk mendapatkan pekerjaan yang baru nih Pak Haji. Walau kepengennya sih mendapatkan pekerjaan yang baru untuk melunasi hutang-hutang yang tertinggal saya. Gampang. Kalau pengen dapat kerjaan yang baru, cari celana dalam lawan jenis yang bekas pakai dikalungin di leher kalau mau tidur.
besok langsung ada penawaran pekerjaan yang baru dengan gaji yang tinggi. Amin. Cari celana dalam lawan jenis yang bekas pakai, dikalungin kalau mau tidur tiap hari. Sampai diterima baru dicopot. Kalau yang perempuan pakai yang laki, kalau yang laki pakai perempuan. Kecuali kalau yang bencong, belum ada. Sama Pak Haji, saya kan lagi coba untuk kontrakan rumah Pak Haji, mau ngontrakin rumah, cuman agak sedikit sulit. Pertanyaannya? Ya, caranya untuk supaya cepet kekontrakin gimana itu Pak Haji? Kalau kontrakan kosong pengen kontrakannya keisi, cebok alat kelaminnya masing-masing disiramin di depan kontrakannya sambil ngomong. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Alat kelamin perempuan gede, alat kelamin laki-laki gede. Banyak yang datang, banyak yang pada minat, banyak yang pada kontrak. Penuh bayar kontan. Haji Marco kemarin kosong kontrakannya 4. Sekarang udah laku 4 pintu rukonya. Betul? Betul. Tadi yang sewa siapa aja coba kasih tahu. Yang sewa tukang gipsum, tukang nasi goreng, tukang apa namanya? Ayam geprek sama tukang bakso. Tuh, langsung bos. Kalau memang alat kelamin lo nggak majur, sewa alat kelamin Haji Marco. Oke, terima kasih Pak Haji. Ya, tepuk tangan dong, luar biasa. Ya, ayo mana Assalamualaikum Ji. Ya. Saya dari Blora, nama saya Nini Sri Indini. Saya sudah menjadi pasien Bapak 6 tahun yang lalu dan sudah banyak yang berhasil. Antara lain adalah kami berhasil membangun sebuah rumah. Yang jadi pertanyaan setelah rumah jadi kalau malam kami tempati karena ada rumah yang lain itu setiap malam tuh ada suara seperti letusan. Apa itu Ji? Ada yang suka sama rumah ibu, tapi gak apa-apa. Ambil sapu lidi, sambil sapu ijuk, didiriin gini. Oke. Kayunya di bawah, ijuknya di atas. Nanti ijuknya dibungkus pakai celana dalam ibu bekas pakai. Ujungnya dibungkus sampai pakai celana. Iya betul. Nanti yang usil mati. Ibu tinggal melayat besok pagi. Oh iya, ada yang usil itu ya dok? Ada yang usil, nggak apa-apa. Kita kan lagi pengurangan penduduk, bantu program pemerintah. Begitu, oke. Dan lagi cucu saya itu punya batuk yang nggak sembuh-sembuh dan dia ternyata alergi tungau debu, alergi telur, juga alergi ikan tawar. Gampang. Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya diminumin ke cucu ibu. Boleh dalam bentuk bikin nasi, boleh dibikin dalam bentuk bubur kacang hijau, agar-agar puding selama 9 hari nggak boleh putus. Tapi ini sudah pengobatan setiap minggu dia disuntik kanan kiri untuk memperbaiki imunnya, imunoterapi selama 1 tahun. Jadi, sembuh gak? Ya masih kadang-kadang ya, masih kan batuk. Belum dicebok alat kelamin ibu, cebok aja. Diminumkan ya dok? Diminumin boleh, bikin nasi uduk boleh, buat masak nasi boleh, airnya buat bacem tempe boleh, buat bacem tahu boleh, buat ungkep ayam boleh. Dibentuk variasi kalau Haji Marco bikin bubur kacang hijau, ya betul? Betul Pak Haji. Agar-agar puding selama 9 hari nanti sembuh. Terima kasih Ci. Satu lagi saya mau testimoni. Kemarin itu saya batuk pilek selama 2 bulan. Sudah dokter saya datangi dan saya sudah berobat THT itu sampai 4 dokter. Saya capek sekali Ji. Terus saya sampai ini. Sekarang saya gimmick langsung gini aja, gini sembuh. Sekarang alhamdulillah saya bisa berangkat dari Blora ke Bogor dalam keadaan sehat meskipun agak pilek-pilek sedikit. Gimmick-gimmicknya gimana nih bapak-bapak nanya barusan japri saya.
Ya Gimik-gimiknya gimana gimik-gimiknya? Dicolekkan alat kelamin lalu dioleskan sama tenggorokan sama ini hidung supaya sembuh. Alat kelamin ibu dicolek. Iya. Alat kelaminnya. Iya. Terus diolesin ke tenggorokan karena kan banyak lendir dan batuk, kemudian ini ingusan terus Ji gitu. Bu, ya. Ini bapak-bapak yang di depan semuanya lagi batuk pilek. Bisa gak ibu olesin alat kelamin ibu? Satu orang saya nilai 10 juta. Ini ada 16 orang. Ibu mau gak? Jadi dapatnya 160 juta. Ibu mau gak? Beneran. Beneran. Siapa yang berani maju Ibu kesini? mau, bapaknya mau muntah. Oke, terima kasih. Saya tepuk tangan dong dari Blora, Jawa Tengah. Habis? Assalamualaikum Pak Haji. Ayo. Saya pengen nanya. Nama? Tumijan dari Pacitan. Nggak bisa diganti namanya. Sing api apa namanya? Raono sing api. Tumijan lah pun saya Pak. Hah? Tumijan itu pun saya Pak. Tumijan tuh udah bagus. Bagus. Tumijan dari Pacitan. Tumijan. Ya. J. Tumijan. Tumijan. Jan. Ya. Dari Tumija. Ya, dari Pacitan. Tumija. Tumijan. N Pak. N, pakai N. Ya. Tamijan. Namanya lo susah banget. Kenapa gak diganti aja namanya kontol? Betul. Biar gampang. Kontolnya kecil. Oh kecil? Mana coba lihat? Alan lihat dulu. Delono. Copot, buka resletingnya. Oh gampang digedein, tuh. Nanti dibakar pakai lilin ya. Saya dagang Pak Haji, dagang mie ayam sama bakso. Tapi rata-rata itu sehari 10 kilo itu 10 porsi itu paling banyak. Hari ini tadi 6 porsi, kemarin 7 porsi. Pertanyaannya Jan. Ya. Pertanyaannya apa? Supaya biar laris dan dapatnya. Jan, kemarin ada orang Riau dari Wonogiri. Ya. Dia dagang bakso. Dia selama setahun meraktekin ilmu RDAY bisa punya ruko. Bisa punya mobil Pajero. Alhamdulillah. Apa yang dipraktekin nama tukang bakso yang di Riau? Dia celana dalamnya dielapin di mejanya orang makan. Jorok gak? Ya enggak lah, orang meja. Lap, bangkunya dielap. Nah, bahan bakunya bakso dilangkah-langkahin sambil ngomong, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Rame. Untung bersih satu hari 10 juta. Bahan bakunya bakso apa? Daging giling, daun bawang, bawang goreng, mie, sawi, kecap, saus, sambal, cabai, apa aja dilangkain. Ini ilmu karipan lokal zaman dulu. Nanti saat dalam kamu yang bekas pakai buat ngelap. Bangkunya dielap sambil ngomong. Yang duduk balik lagi ya. Yang makan pada dibungkus ya. Yang makan pada dibungkus. Jadi nanti di situ nggak ada yang pada makan. Pada dibungkus. Tapi sekarang habis modalnya Pak Haji. Udah nggak bisa belanja. Kalau modalnya habis, Bapak tinggal ikut sayembara RDAY dapat 10 miliar. Tinggal dipraktekin dulu, nanti kan dapat dari saya 10 miliar. Nanti Bapak bisa dagang bakso 10 miliar kebanyakan Pak Haji. Ya udah maunya berapa? 100.000 aja Pak Haji. Ya udah. Lu nanyanya dagangnya sepi, udah diajarin dagang sepi, sekarang modalnya nggak ada. Gimana? Habis Pak Haji. Praktekin dulu bos ilmu RDAY.
Tadi kan lo cerita katanya kontol lo kecil. Kecil. Ngaceng nggak? Enggak. Ngaceng nggak? Jarang-jarang. Jarang-jarang ngaceng. Kapan terakhir ngaceng? Kalau ini sekarang hari Kamis, kapan terakhir ngaceng? Kemarin. Kok bisa ngaceng? Kamu lihat apa? Lihat memek. Bos. Gampang lah bos. Sekarang lo praktekin ikut ilmunya RDAY. Dari 10 item Bapak apa dulu yang bisa dikerjain. Nanti pasti Bapak dapat. Kalau sampai memang nggak dapat, butuh dagang bakso berapa sih butuh modalnya kalau saya boleh tahu? Minimal berapa? 10 juta cukup gak? 500.000 cukup Pak Haji. Nah, dari saya 500.000. Dari saya 500.000. Amin. Dari saya 500.000. Dari saya 500.000. Dari saya 500.000. Bos, ambil duit bos. Di tas saya bos, 500.000 bos. Tas hitam bos. Tas hitam mana? Ambil bos, 500.000. Bapak datang kemari tidak boleh jalan kaki 2. Saya maunya kaki 1 ke sini. Panjangin tuh alat kelamin lo dulu. Panjangin alat kelamin lo dulu. Buktiin dulu sama ibu-ibu. Bener gak? Engklek. Engklek. Nah, sini engklek. Tunggu dari ujung. Ulangi lagi dari pojok. Dari pojok. Engklek. Engklek. Kaki 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tepuk tangan dulu dong. Kontol berjalan. Ya. Aduh. Engklek. Ya. Nih, 500.000 badagang bakso. Ya. Ya, ambil 500.000 tuh. Kasih lihat teman-teman, bener gak 500.000? Coba hitung. Sambil ngitung dibuka resletingnya. Lihat, kasih lihat teman-teman pemirsa, bener gak 500.000? Coba lihat, kasih lihat, bener gak? Itu resletingnya tak dibenerin dulu. Nah. Wah, jangan. Wes. Ya wes. Sip. Boleh balik lagi. Ya, besok dicincang. Ada lagi gak? Ayo. Bakul bakso. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dari Setu, Kabupaten Bekasi. Ya. Mau nanya testimoni. Ya. Iya, saya punya anak, nggak ada yang pada ingat sama orang tua. Ya. Sedangkan saya punya tanggungan iuran gitu ya, utang di bank. Lantas anak nggak mau tanggung jawab. Surat sertifikat rumah tuh saya gadein di bank. Anak-anak juga udah pada tahu. Tapi anak gak mau bantu-bantu orang tua gitu Pak Haji. Pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya itu biar anak saya biar ingat sama saya. Nurut gitu Pak Haji. Tiap bulan kalau itu ngasih ke saya. Dan pengen saya mah itu Pak Haji. Surat sertifikat itu. Saya udah 4 bulan nunggak Pak Haji. Serumah gak sama ibu? Enggak, pada misah. Saya mah sendiri. Cari fotonya anak, dikempit di alat kelamin ibu setiap hari. Tulis hajatnya di belakang foto. Selama 99 hari. Oh gitu? Ya.
Oh. Cari fotonya dikempit di alat kelamin ibu. Sekarang pertanyaannya, alat kelamin ibu panjang berapa, lebar berapa? Loh kok bisa begitu? Nggak tahu Pak Haji. Ukur dulu, ukur. Haji Marco ukur. Pak Haji. Ya diukur dulu. Enggak, panjangnya berapa, lebarnya berapa? Pengen saya, jadi saya udah nunggak 4 bulan lah. Saya diusir. Udah diusir saya suruh pindah. Ibu butuh duit berapa? Nanti dari saya tunai. Ibu butuh duit berapa? Ya Allah Pak Haji, udah 4 bulan saya. Ya butuh berapa? Nanti saya yang lunasin. Butuh berapa? Punya utangnya 50. Ah. Ya, dapatnya nerimanya 30 juta. Tapi banyak potong-potongannya. Minjem kemana? Ke Bank BPR. Ya memang begitu kalau Bank BPR. Sekarang ibu mau gak utangnya saya lunasin? Ya, pengen banget Pak Haji. Bagaimana caranya? Tapi jangan nangis. Caranya satu. Berapa jumlah bulu alat kelamin ibu? Pak Haji ya, serius Pak Haji. Nanti aja di rumah dah. Tolong Pak Haji. Lah saya mau tinggal di mana Pak Haji? Tinggal di mana saya? Bu, Ya. kan utangnya saya yang lunasin. Jangan cerita sedih. Utangnya dilunasin sama Haji Dwi Susanto. Syaratnya cuma satu. Syaratnya cuma satu. Berapa jumlah bulu alat kelamin ibu? Jawabnya itu aja. Ada berapa? Alah belum dihitung, hitung dulu sekarang. Lah kagak bisa, nggak tahu, malu saya Pak Haji. Ya ibu kan ngitung, maksud yang emang yang ngitung saya. Ibu yang ngitung. Pak Haji, entar kalau Hitung itu- sekarang, hitung. Tuh di belakang itu panel listrik tuh. Kan di belakang ada Ya, panel listrik. Nah, itu di belakang tuh. Ya, kalau dikira-kira sekian-sekian ya Pak Haji. Kok kira-kira? Iya. Kan saya ngasih ibu pasti. Ibu juga mesti ngitungnya pasti dong. Ya udah kalau di pernah Saya ngeluarin ngitung. 50 juta. Ada 113 Pak Haji. Orang banyak, benar Pak Haji, benar. Benar dah, saya mah serius dah. Saking saya pengen nempatin rumah itu, takut diusir Pak Haji. Kalau diusir saya mau tinggal di mana? Jadi maju-maju ini. Ya Pak Haji. Ya gimana Pak Haji? Saya lunasin sekarang 50 juta. Ya Allah Muhammad Rasulullah. Hitung dulu sekarang. Lo mau gue lunasin utangnya nggak mau dihitung. Hitung sekarang. Tuh di belakang NCB belakang tuh. Meteran listrik tuh. Belakang. Pak Haji beneran serius. Hitung dulu dong di situ, hitung dulu. Ada berapa lembar? Ada berapa lembar? Nggak ada kamera. Ya udah yuk, pertanyaan yang lain dah. Kelamaan. Ayo yang lain nanya, yuk yang lain. Kelamaan. Dah. Pak Haji, Yuk. bagaimana saran Pak Haji? Alah ngitung juga belum, lo udah nuntut aja. Ngitung dulu. Segitu Pak Haji. Ada berapa ribu? Ada berapa miliar lembar? Salah Pak Haji. Yuk. Nanya yang lain yuk. Ayo. Dia yang nanya, karpet gue yang rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Abdul Kafi dari Riau Pak Haji. Ya. Saya alumni dari Pondok Pesantren Sifau Sudur di Cibaduyut, Bandung. Alumni Pondok Pesantren Sifau Sudur Bandung, Cibaduyut Pak Haji. Miftahus Sudur. Sifau Sudur Pak Haji. Oh, Sifahus Sudur. Ya. Saya itu memang punya keahlian itu bercocok tanam bertani Pak Haji.
Bercocok tanam di tanah atau di alat kelamin perempuan? Ya, di pertanian Pak Haji. Saya nanam cabai biasanya, profesi saya sehari-hari nanam cabai. Kemudian di tahun 2023 ada teman mau masuk tentara, saya mencari tambahan-tambahan rezeki lah begitu. Jumlahnya 4 orang masa itu. Kemudian saya uruskan itu, diminta uang, disuruh ngurus sama orang Cimahi. Dengan itulah pelajaran yang saya terima. Uangnya itu ternyata tidak diuruskan, dibawa kabur, dan saya sekarang harus bertanggung jawab Pak Haji. Pertanyaannya? Ya saya ingin. Pertanyaannya apa? Saya ingin itu utang cepat terbayar, anak-anak saya bisa kumpul kembali. Kemudian saya ingin minta wejangan amalan dari Pak Haji, mudah-mudahan Allah mengikhlaskan segala perbuatan yang sudah terjadi seperti itu. Saya menjadi orang yang ikhlas begitu Pak Haji. Bapak tinggal ikut sayembaranya RDAI aja Pak, ikut sayembara. Kan nanti dapat tunai 10 miliar. Bangun jam 00, senyum 41 kali, mandi pandan 9 lembar, tahajud, baca Quran 12 juz, sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah potong sapi 1 juta jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong, sholat tobat jangan bolong, sifat 18 nggak boleh dilanggar. Ntar tunai dari saya 10 miliar. Bapak mau seminggu boleh, 2 minggu boleh, 3 minggu boleh, sebulan boleh, bebas. Bapak maunya berapa kuatnya? Daripada Bapak bekerja capek, kenapa nggak praktekin ilmu RDAY? Sekarang ini saya di posisi yang paling dasar Pak Haji. Kemudian saya sekarang membantu di pondok pesantren Nurul Hikmah di Serang Pak Haji. Ada kabar anak saya itu tidak bisa sekolah karena tidak punya uang. Anak saya itu ikut mamanya yang sudah menikah lagi, tapi suaminya itu tidak bekerja begitu. Jadi Pertanyaannya? Saya kepingin anak-anak saya itu bisa sekolah di. Ya makanya Bapak ikut sayembara RDAY aja. Insya Allah. Ngapain bos? Ikut aja sayembara RDAY. Nanti kan tunai dari saya 10 miliar. Insya Allah. Bayar utang, nanti sisanya Bapak bisa usaha. Amin. Ngapain ngabdi bos. Ngabdi sama Allah aja bos. Siap Haji, insya Allah. Bisa. Bapak lihat gak? Gus Idam. Ya Pak Haji. Pondok pesantren apa namanya? Di Blitar. Sabilul Taubah. Namanya Gus Idam. Dia ngaji Pak, ngaji di pondok pesantren di Kediri di Peloso. Sampai dia diinyek sama teman-temannya, dibully. Dia paksain baca Quran, dia paksain ngaji. Alhamdulillah Pak, luar biasa. Sekarang pengajiannya jutaan. Presiden datang, wakil presiden datang, menteri datang, dirjen datang, kapolda datang, pangdam datang, mobil datang sendiri. Udah bos, baca Quran aja. Kelebihannya baca Quran apa sih Pak Haji? Buat temen dikubur. Nanti kalau Bapak meninggal, istri sama anak nengok kuburan Bapak nggak mungkin. Jadi teman kita dikubur siapa? Baca Quran. Begitu, ikut sayembara RDAY bos. Siap, insya Allah. Baca Quran, ngapain lo ngabdi? Udah baca Quran dulu. Insya Allah Pak Haji. Oke? Insya Allah. Ada lagi? Yang tidak ada Pak Haji. Yo, tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Ranife. Saya dulu penyanyi dan sekarang masih duta rempah. Buktinya apa kalau penyanyi? Coba buktiin dulu. Nyanyi dulu, nyanyi. Menyanyi lagu apa? Nenek moyangku seorang pelaut, punya senjata di bawah perut, dapat menegang, dapat mengerut, sekali tembak perutmu gendut. Ya dulu kebetulan kehidupan saya bagus, kemudian saya cerai. Apa? Dulu
kehidupan saya sebelumnya dulu boleh dibilang berat. Umur ibu berapa sekarang? Sekarang 50. 50 berapa? 53. 53. Ya. Sudah nikah sama berapa suami tuh di 53? Satu. Ya. Terus? Sudah cerai, terus berantakan, kehidupan ekonomi berantakan. Cerai itu udah pernikahan yang keberapa? Ke-1. Ya pernikahan yang tahun keberapa tuh cerai? Ke-21 tahun. 21 tahun cerai. Ya. Ibu yang gugat cerai atau ibu dicerain? Saya yang gugat. Kenapa ibu gugat cerai suaminya? Karena dia duluan bilang kita pisah gitu. Kenapa ibu mau? Saya berpikir karena selama pernikahan itu hanya kelihatannya aja saya mewah, tapi segala sesuatunya saya harus cari sendiri. Wow, tepuk tangan dong untuk Rohma. Rani. Wow, Rohma. Makasih Rohma. Nama grupnya apa Rohma? Gembira Ria. Ya, sini Rohma. Tepuk tangan dulu dong untuk Rohma dong. Grup Gembira Ria. Wow. Rohma ini alat kelaminnya super pulen. Wow. Rohma baru jalan aja alat kelamin saya udah mulai ngaceng nih. Wow. Ngaceng. Namanya Rohma. Bikin duduk gue nggak berantakan aja. Pertanyaan apa Bu? Iya, kemudian saya sebulan yang lalu diajak teman saya sampai ongkos aja diongkosin. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai bisnis saya mulai berjalan. Terus pertanyaan saya tadi saya ada sedikit sodakoh, maksudnya untuk sodakoh subuh. Maaf Pak Haji, saya bukan dari Islam asli. Sodakoh Islam subuh. abangan. Ya saya dulunya bukan Islam, jadi kurang gitu ngerti. Ya mu'alaf ya. Jadi kapan masuk Islam? Tahun berapa? Ketika menikah. Oh, udah 25 tahun yang lalu. Iya, tapi nggak ada yang bimbing gitu. Nggak dibimbing. Nggak, jadi nggak gitu ngerti. Apa tadi? Sedekah subuh dan semoga Jumat berkah itu saya rapel gitu untuk 1 bulan ke depan, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, terus kemudian mengenai kegiatan saya kan kadang-kadang pulangnya malam. Pak Haji tadi mesti bangun jam 00 kemudian mandi. Nah kemudian bagaimana kalau saya sendiri kadang-kadang sampai rumah jam 2. Nggak apa-apa, kan itu masih baru. Nggak apa-apa, ibu sampai rumah mandi jam 2. Oh tetap harus mandi? Harus mandi Bu. Mandi jam 00 karena ibu pulangnya jam 2, ya ibu mandi jam 2 lah. Nah terus kalau untuk baca Al-Quran saya nggak bisa karena ngantuk. Ibu gimana? mau baca Quran atau mau dibacain Al-Quran? Harus maksa Bu, kalau baca gitu. Quran tuh maksa. Sekarang ibu jadi penyanyi, pulangnya malam jam 2. Apa ibu naik mobilnya Robicon? Kan enggak juga. Kenapa ibu nggak ganti profesinya? Jadi baca Quran aja di rumah. Baca Quran aja di rumah. Nanti makannya gimana Pak Haji? Ya. Ibu dengar cerita Siti Maryam. Siti Maryam tidak bekerja, hanya kerjaannya baca Quran aja. Siti Maryam duduk di singgah sana. Semua kebutuhannya dipenuhi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu coba baca literaturnya Siti Maryam gitu. Jadi ibu beralih. Kalau ibu masih nyanyi pulang malam jam 2, saya nggak setuju. Pelan-pelan coba ibu baca di TikTok, di YouTube sejarahnya Siti Maryam. Dan alhamdulillah dia hidupnya dijamin sama Allah. Contohnya Gus Idam deh yang tadi saya cerita, Gus Idam. Nama pondok pesantrennya apa Mbak? Sabilu Taubah. ST namanya ya. ST itu luar biasa Bu. Yang dilakukan sama Gus Idam apa? Ngaji. Dia mengabdi sama kiainya. Dia jadi supir
anaknya kiai yang umurnya sepantar. Nah ibu tinggal ngabdi aja kayak Haji Marco, ngabdi sama saya. Datang tiap hari. Kan anak yatim saya yang bawah yang ngaji. Saya bilang ibu Haji Marco. Akhirnya bonusnya apa? Anaknya jadi pramugari. Sekarang dia bilang anaknya mau kebeli mobil. Padahal baru kerja berapa bulan? Hah? 4 bulan. Mana ada pramugari kerja 4 bulan bisa beli mobil? Kayaknya nggak ada. Alhamdulillah tadi Haji Marco bisik-bisik saya, Pak Haji makasih ya. Saya dampingin Pak Haji di sini kan saya paksa pakai belangkon sama baju gamelan. Karena saya mau cariin baju badut nggak ada yang muat. Saya cari baju badut nggak ada yang muat. Yang muat ini doang. Ya udah, dampingin saya nih Haji Marco dari abis Lebaran Idul Fitri ya. Dari bulan Maret ya, Maret 2025 baru dampingin. Dulu Haji Marco hajatnya terkabul. Terus dia hilang karena sibuk keluar negeri. Keliling Eropa, keliling Amerika, keliling Asia. Akhirnya dia nyungsep. Nah datang lagi lah dia bulan Maret 2025. Alhamdulillah dia ngabdi sama RDAY, dampingin saya. Ya kita banyol-banyol aja tiap hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuh putrinya diterima di pramugari. Diterima di IPB tanpa tes. Nah ibu tinggal ngabdi aja. Mau kemana? Ke Allah boleh. Baca Quran boleh. Banyak gak sih Pak Haji yang ngabdi ke Pak Haji? Banyak. Ada Tanti, ada Vita, ada Rina, ada Pak Ismail, ada Bu Prapti, Nyoto, ada Rohma, itu grupnya apa? Gembira Ria, ada lagi siapa? Sari Pamarican. Jadi gini Bu, Pak, maaf ya. Ibu sama Bapak ambil YouTube-nya RDAY. Namanya apa namanya ngambil tuh? Hah? Upload. Re-upload. Bapak dan Ibu re-upload. Setelah udah di-re-upload, Bapak dan Ibu bikin YouTube sendiri. Tapi namanya nanti harus ada stack RDAY. Jadi kalau orang mau nyari RDAY nanti Bapak baca. Nah Bapak sebagai marketingnya RDAY. Nanti kan banyak yang nanya, Pak alamat RDAY di mana? Bapak pandu. Alhamdulillah ada yang namanya Julian David dari Pemalang. Ada yang namanya Putri, ada yang namanya Mbak Ayu. Alhamdulillah sekarang udah kebeli Pajero. Nah gitu. Ya bos. Iya bos. Iya bos. Iya bos. Iya. Mau nih, bentar lagi turun, sebentar lagi turun ya. 5 menit ya, tungguin ya. Iya, 5 menit ya. 5 menit ya. Ya, ijabin ya, biar cair 10 miliar ya. Ijabin ya, biar cair 10 miliar ya. Ini alat kelamin ibu-ibu udah pada mekar semua nih ya. Jadi nanti ibu paksain ya. Hari ini bapak dan ibu udah ditungguin sama anak yatim yang mau pada ngaminin hajatnya bapak dan ibu. Ada 500 anak yatim yang habis salawatan mau ngijapin hajatnya ibu. Ya, jadi ibu nanti turun pelan-pelan. Nanti kita ketemu di bawah di masjid. Oke, kita lanjutin lagi di bawah. Oke, sampai ketemu lagi di bawah. Tak ada salaman, langsung turun ke bawah pelan-pelan. Anak yatim udah mau ngaminin. Yuk, tepuk tangan dong, luar biasa. Ya, ada di bawah centongnya, di bawah, ayo.